warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan depan. Gini Bu, giliran siap gerak. Lapor kelas 10 4, jumlah 24 orang, kurang 1 orang, hadir 23 orang, keterangan 1 jin, laporan selesai. Laporan diterima, kembali ke tempat. 24. Mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat, debat, gerak. Selamat pagi semuanya. Oke. Nah, jadi hari ini ya kita akan belajar seperti biasa. Ya, kemarin kita sudah ketemu di materi pada bab kingdom. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang organisme eukariotik pertama yang sebahagian besar masih uniseluler. Tahukah kamu apa itu malaria? Iya. Ada yang pernah dengar malaria? Penyakit malaria pernah dengar? Siapa yang pernah? Coba tunjuk tangan. Kalau Desi dulu coba. Yang kamu tahu orang yang menderita malaria itu bagaimana keadaannya? Demam. Kalau Jampai, apa lagi? Kedinginan. Kedinginan, demam, dingin, berarti panas dingin badannya ya. Siap. Tadi tahu Ernest. Kira-kira menurut Ernest itu karena apa malaria ini? Karena nyamuk. Ada yang lain? Ada yang lain tahu karena apa? Oke, kalau begitu silakan disimak videonya. Tahukah kamu mengapa seseorang dapat menderita malaria? Silakan kamu perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terdapat keterangan adanya plasmodium di dalam sel darah, kemudian adanya nyamuk Anopheles dan orang menderita malaria. Apa aja tadi? Apa tadi yang ditunjuk pertama? Sebar melalui nyamuk. Plasmodium. Ada tadi kan? Plasmodium terus disebar melalui nyamuk. Lalu orang menderita malaria, ya. Jadi dikenali. Apakah kaitan hal ini? Malaria merupakan penyakit pada manusia yang disebabkan oleh Plasmodium. Parasit ini menular melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi Plasmodium. Malaria merupakan penyakit pada manusia yang disebabkan oleh Plasmodium. Parasit ini menular melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi Plasmodium. Apakah Plasmodium itu? Plasmodium merupakan mikroorganisme yang termasuk ke dalam protozoa, yaitu protista mirip hewan. Kingdom protista. Oke. Nyamuk, kemudian adanya nyamuk yang terinfeksi Plasmodium. Berarti siapa sebenarnya biangnya? Nyamuk apa Plasmodium? Iya, biangnya adalah Plasmodium. Jadi di situ si nyamuk sebagai vektor, yaitu penghantar. Ya, jadi tidak lagi kalau kita ditanya malaria itu penyebabnya apa? Nyamuk. Benar, nyamuk ikut andil, tetapi yang sebenarnya adalah Plasmodium. Nah, kemudian siapa itu Plasmodium? Iya, salah satu contoh
protista. Maka hari ini ya kita akan belajar tentang siapa itu kingdom protista. Di dalam kingdom urutan keberapa dia? Iya, urutan kedua. Nah, untuk supaya kita terhubung dengan pembelajaran kita sebelumnya, maka coba ada yang masih ingat yang akan Ibu tunjukkan ini berupa apa? Iya, apa? Iya, 5 kingdom. 5 kingdom dimulai dari Monera. Siapa yang ingat apa ciri utama Monera? Ayo, yang membedakannya dengan kingdom lain. Ya Pak. Bahwa Monera atau bakteri tidak memiliki membran inti. Iya, membran inti atau disebut sebagai sel prokaryotik. Apa lawan prokaryotik kemarin? Iya, betul ada eukaryotik. Nah, satu-satunya di dalam 5 kingdom yang prokaryotik hanya Monera. Berarti yang mau kita pelajari hari ini yaitu si protista termasuk ke dalam organisme eukaryotik. Itu ya. Nah, hari ini ya Ibu harapkan ya kalian bisa, tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan melalui nanti kita akan belajar dengan model namanya problem based learning, di mana ada masalah yang mau kita selesaikan. Dari masalah itu kita mencoba untuk belajar mengetahui apa? Nanti menganalisis ciri-ciri kingdom protista. Tadi sudah dapat kita satu cirinya. Ya, jadi organisme pertama yang eukariotik itu ya protista. Ya, kemudian protista nanti menganalisis ciri-ciri dan klasifikasinya. Ada protista terbagi menjadi 3 macam nanti, 3 jenis. Protista mirip, kemudian ada protista mirip jamur dan mengaitkan peranannya dengan kehidupan manusia, baik peran positif maupun negatif, seperti yang ada pada video tadi, termasuk ke dalam peran negatif. Ternyata protista itu mampu menyebabkan kita menderita malaria, ya. Nah, coba amati tempat mandian siapa ini? Bagas. Ya, pernah lihat gini Bagas? Berenang malah ya. Jadi siapa yang pernah bertomi? Yang suka di kolam-kolam enggak? Jadi siapa yang pernah lihat keadaan seperti ini? Ya, ada di daerah temannya. Jadi apa ini? Lumut. Iya. Ya, jadi kalau kita lihat dulu juga itu kira lumut aja kalau udah kolam hijau-hijau gitu ya. Itu agak lumut. Nah, itu berbahaya atau tidak? Iya, karena bisa menyebabkan kematian pada ikan. Apa sebenarnya ini? Kaitannya dengan pelajaran kita. Bakteri. Iya, protista yang mana? Dari yang tadi sudah kita sebutkan, ada yang mirip hewan, ada yang iya, berarti yang mirip tumbuhan. Ya, jadi jangan lagi ya di sini main-main ya. Yang tahu main rajin berenang nggak ada, masuk aja ya. Karena apa? Ternyata berbahaya, gitu ya. Oke, dijaga juga kebersihannya. Kalau kalian punya kolam, ya sering-sering dibersihkan. Karena kita tidak tahu ternyata bukan hanya sekedar lumut yang ada di situ, tapi protista yang membahayakan juga. Dia merupakan organisme yang sudah multiseluler sebagian, tapi masih ada yang uniseluler. Apa itu multiseluler? Lebih dari satu sel. Iya, lebih dari satu sel. Kalau dia uniseluler, sel tunggal. Siapa contohnya yang sudah kita pelajari sebelumnya? Iya, bakteri ya. Nah, terbagi atas tadi itu ada protista mirip hewan, kemudian protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Ya. Nah, kalau
protista mirip hewan atau yang disebut sebagai protozoa. Protos yang berarti pertama. Jo artinya hewan. Siantar zoo ya kan, berarti kebun binatang Siantar. Berarti zoo itu adalah hewan. Protos artinya pertama. Berarti protozoa ini adalah termasuk ke dalam hewan pertama. Tapi bukan masuk ke animalia ya. Dia protista. Kenapa dia dibilang hewan pertama? Karena dia memiliki ciri-ciri menyerupai hewan. Gitu ya. Makanya dia dimasukkan ke dalam protista mirip hewan. Ya, ciri-ciri umumnya sama seperti yang sudah kita bahas, uniselular dan eukariotik, memiliki alat gerak kecuali sporozoa. Nanti ada jenisnya yang namanya sporozoa. Ya, kemudian reproduksi seksual, pembelahan biner, pembentukan spora. Aseksual berupa konjugasi, pengukuran gamet sporozoa. Hidup bebas di alam, dapat ditemukan di perairan di tempat basah yang banyak mengandung sampah organik. Ya, berdasarkan pengalaman ibu dan sudah mengajak kakak kalian untuk melihat sel. Ternyata pada paret di depan sana, ya, yang kalau kalian agak-agak rajin, ya kan, agak-agak tepat waktu berenang di situ disuruh ya kan. Nah, ternyata di situ ada protozoanya. Ya, sudah di pertemuan berikutnya nanti kita coba untuk mengamatinya. Ada dia bergerak. Ya, ternyata Bu ya, yang dimasukin anak-anak ini selama ini ada protozoanya. Ya, memang nggak kelihatan karena dia mikroskopis dia ya, nggak kelihatan. Oke. Sama yang hidup sendiri boleh, tapi terlalu sendiri juga tidak boleh. Semakin banyak teman untuk mengerjakan, semakin cepat pekerjaan selesai. Maka ayo silahkan bagi kelompoknya sesuai. Sipa kelompok 6. Oke. Nah, coba diperhatikan lembar kerjanya. Ini dulu. Kelompok 1. Ini 3, 4. Kemudian sana. Oke. Silakan dibaca dulu. Oke, sambil Ibu juga tampilkan di sini tentang LKPD. Mana dia? Sorry. Pertemuan 1. Sudah dibuka, sudah dibaca? Ya. Nah, ini ya, LKPD yang satu ini, LKPD yang akan kalian kerjakan di rumah. Yang satu ini. Di mana yang pertama dilakukan adalah ya, sesuai dengan tujuannya, di mana menganalisis ciri-ciri klasifikasi protista mirip tumbuhan, kemudian nanti ada protista mirip hewan, dan nanti ada protista mirip jamur. Tetapi kita fokuskan untuk LKPD ini adalah protista mirip hewan serta protista mirip tumbuhan. Di mana ketentuannya? Lihat di lembar kedua. Ini yang paling penting supaya tidak salah. Ya. Yang pertama, kelompok 1 dan kelompok 2, kalian buka dulu email yang Ibu kirim. Semua kelompok ini. Email Ibu sudah dibuka? Oke, lihat di situ ada kiriman terakhir LKPD. Yang halaman 2 yang Ibu kirim. Ya. Ini supaya nanti kita lihat artikelnya. Takutnya kita salah artikel. Bukan yang ini, nak, yang satu lagi. Kiriman yang satu lagi. Apa? Malaria, ya, ini ya. Berarti tentang malaria. Kemudian kelompok 3, 4. Sudah ada yang bisa buka, Pai? Kelompok Willy? Sudah? Belum? Tunggu ya, sebentar ya. Oke. Udah? Hilang apanya? Filenya? Coba buka aja emailnya lagi. Ini mana?
Kalian yang kelompok 3. Oke ya. Nah, jadi sudah mewakili tadi kelompok 1 2 bahwa artikelnya tentang malaria. Kelompok 3 4 sudah oke artikel yang dibuka. Nah, kemudian apa yang kalian lakukan ya dari artikel ini? Presentasikan hasil diskusi kelompok berdasarkan pembagian tersebut yang sudah Ibu bagikan. Bagaimana buat presentasinya ya? Jadi nanti di asrama atau tentukan hari di mana kalian mengerjakan slide ini, presentasi ini. Nah, kita akan tampil itu di hari Rabu. Ya, berarti ada waktu berapa hari itu? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya, artinya apa? Iya, 4 hari kalau untuk buat presentasi aman lah rasa ya. Nah, nanti Ibu pantau. Bagaimana cara buat presentasinya? Apa isinya, Bu? Gitu ya. Setelah ini tadi coba kita lihat di pertemuan di kelompok 1 dan 2. Ini artikelnya? Oke, udah benar ya. Kemudian nanti coba kalian buat presentasi berdasarkan yang namanya presentasi itu pakai PowerPoint. Jadi Ibu minta buatkan jawabannya pada PowerPoint. Dan nanti akan dipresentasikan tiap kelompok. Ya, nanti di hari mulai Sabtu besok Ibu akan terus bertanya ini. Udah sampai mana? Sampai mana? Ya, masalah nanti bagaimana jaringannya? Datangin Ibu, sekolah kita ada wifi-nya. Jadi bisa sama-sama mengerjakan. Ibu di sini juga. Jangan ada kata tidak ada internet, tidak ada laptop. Jumpain Ibu. Ya. Bisa kita cari solusinya. Jangan sampai nanti hari Rabu tidak ada bahannya. Ya. Kalau tidak bertanya, ya sudah jalan-jalan keliling-keliling gak ada tujuan. Ya, oke. Begitu juga untuk kelompok yang lain. Ya. Oke, ini sudah terbuka punya kalian John Pai? Sama artikelnya. Oke, ini ya kelompok 3 dan 4. Ini artikelnya. Kemudian untuk 5 dan 6 sama ini dia, Tommy. Oke, sama ya. Nah, ini dia pertanyaannya. Oke. Nah, nanti kalian buat presentasi berdasarkan pertanyaan tersebut. Jelas untuk kerjaannya di rumah presentasi hari Rabu? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalaupun hari ini tidak ada pertanyaan, kalau memang nanti mentok, tidak tahu apa kesulitannya, ada sulit, jumpain Ibu. Masih ada beberapa hari untuk berdiskusi sama Ibu. Oke ya? Nah, selanjutnya, oke, kalian buka email yang tadi, yang kiriman Ibu sebelum LKPD. Bahan belajar di situ. Ada? Oke, dibuka. Nah, yang Ibu kirim itu untuk mengerjakan lembar kerja yang ini. Ya. Jadi hari ini kita menyelesaikan lembar kerja yang baru saja Ibu bagi. Ya, yang pertama dilakukan adalah tulis nama kelompoknya di situ. Ya, tujuan pembelajarannya untuk LKPD ini mendeskripsikan ciri umum protista, menunjukkan strukturnya, kemudian mengelompokkan berdasarkan ciri dan klasifikasi. Oke. Nah, boleh searching. Semua di internet juga tersedia. Lihat di situ ada organisme 1, organisme 2, organisme 3. Amati. Pada bahan yang Ibu kirimkan ada di situ yang sudah dia tentukan namanya. Jadi cari. Kemudian kalian isi di sini. Bagaimana bentuk organisme 1? Deskripsikan. Bagaimana warnanya? Ada tidak nukleusnya? Jumlah sel serta dinding selnya. Yang kedua, perhatikan organisme-organisme yang diterangkan pada gambar. Mulai dari organisme 1 sampai organisme 9. Kemudian kelompok protista. Yang pertama protista mirip hewan. Dari 9 gambar ini, coba Ibu tanya, organisme 1 sampai 9. Yang mana yang termasuk ke dalam protista mirip hewan? Atau yang mirip tumbuhan, yang mungkin lebih jelas?
Organisme berapa yang mirip tumbuhan? 5, terus 3, terus 6. Iya, 3, 5, 8, ya kan? Kalau yang protista mirip hewan? Mirip hewan. 7, terus 6, mirip hewan. Apa? 2 dan 9. Ini. Selebihnya protista mirip jamur. Oke, udah dapat di situ. Tinggal mau ngisikan di sini. Informasinya sangat lengkap di bahan ajar yang sudah dibagi. Buka itu. Di buku juga ada. Internet Ibu sediakan. Jangan malas men-searching. Kemudian yang ketiga, nah yang ini nanti setelah kita menyelesaikan 1 dan 2, Ibu akan kasih nama, ya, nama-nama berdasarkan ini, yang 9 ini. Kelompok mana nanti yang mendapatkan itu, jangan kamu bilang, "Weh, kami dapat ini," jangan gitu. Itulah yang mau ditebak oleh temannya. Supaya bisa ditebak oleh temannya, maka kalian deskripsikan ciri-ciri. Misalnya, siapakah aku? Aku merupakan organisme eukariotik. Ya, semua eukariotik kan udah terjawab belum? Belum kan? Nah, jadi seperti itu. Usahakan tidak melenceng dari ciri-ciri sesuai dengan organisme nanti yang Ibu kasih, ya. Nah, supaya kerjaannya cepat, fungsikan kelompoknya. Ya, fungsikan kelompoknya. Jadi bagi Tommy nyari nomor 1. Ada berapa? 3. 1 Tommy, 2 siapa gitu ya. Kemudian kelompok 4 misalnya. Nanti pas organisme 1 sampai 9 kan banyak. 4 orang ya bagi 2 lah. 2, 2, 2. Oke ya. Nah, jadi Ibu rasa selama kira-kira dikerjakan. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan ditanyakan ke Ibu. Di sini jangan melongo-melongo, nanti kehabisan waktu kita. Padahal bukan karena nggak cukup, kitanya yang tidak mencari. Protista. Halaman 100, mulai dari 161. Ya, di situ dari 161. Terus kok mati? Ibu kasih contoh misalnya untuk gambar. Kalian searching juga boleh, Nak, nggak masalah. Ini halaman berapa ini? Kok nampak ya? Coba lihat halaman 13 dulu yang bahan ajar. Ibu kasih satu contoh. Halaman 13 yang bahan ajarnya. Yang Ibu kirim. Halaman 13 lihat. Udah? Mau lihat halamannya, kamu arahkan cursornya ke situ. Udah? Halaman 13, arahkan cursor dia 13/43. Kok pakai ID rapat ya? Gak perlu. Langsung aja. Sekarang kan datang nggak lagi dengan segala Ya Allah. makanya. Salah lihat. Udah ketemu halaman 13. Contoh lihat di situ ada gambar Porticella. Porticella. Ada? Ada? Halaman 13 loh, 13. Ngelihatnya itu turun lagi ke bawah. Ah, ini dia. Aduh. Ini. Udah, yang gambarnya warna hijau. Pas di bawahnya itu. Lihat di organisme pada LKPD. Organisme keberapa yang mirip seperti itu?
Nah, iya ada semua di situ, Nak. Bisa? Jadi lihatnya itu bersama-sama dengan teman. Kemudian lihat di buku juga ada itu. Jadi berbagi ya. Coba. Berarti dia termasuk protista? Berarti dia termasuk protista apa? Hewan. Iya, berarti di sinilah kolomnya itu. Maksudnya ini yang ditulis di sini. Ciri-cirinya. Iya. Ciri-cirinya kalau nggak ada di sini, kamu cari. Iya, Bu. Iya. Ah, gitu ya. Ciri-ciri ini misalnya, ciri-ciri Porticella, langsung muncul itu nanti dia. Tulis saja, nggak usah penuh-penuh. Nih. Ini, Bu, jenis posista dan nama organisme. Iya. Forsythia itu tadi. Iya, betul. Ciri-ciri, siapa tadi? Oh, coba tengok. Mana tadi ini ya? Porticella. Porticella. Oke. Nah, nih, udah langsung. Ini aja nggak usah banyak-banyak. Oke? Kalau udah dapat namanya, kalian search saja di internet. Misalnya Eucema. Jangan pusing. Ini kan diminta ciri-ciri. Ini simpan. Kan yang diminta adalah ciri-ciri. Contoh nih, yang ini. Ciri-ciri. Ya udah. Misalnya organisme 1. Siapa namanya organisme 1 ini? Cara carinya juga bisa seperti ini loh. Ini. Protista mirip jamur. Lihat gambar. Mana dia? Yang mirip. Ini misalnya. Ini. Ya kan? Bisa. Atau yang udah ada namanya. Misalnya ini. Ini dia nih. Ya kan? Nah, ya udah apa tuh? Mixomycota ini bukan nama spesiesnya. Mana dia? Ini misalnya Spicarium polycephalum yang ini. Udah tinggal kamu cari gini. Ciri. Spicarium mana tadi? Polycephalum. Ini. Udah ini aja tuliskan. Tubuhnya berwarna cerah, gitu udah. Hah? Yang ini berarti dia. Di sini ditulis. Naikkan aja lagi. Oh, ini masih sini. Masih tumbuhan dia nih. Mana? Ini ada. Oh, atas, Bu. Terus lagi. Oh, ini. Iya. Ini kan, Bu. Iya. Ya udah, itulah dia. Siapa namanya? Amuba. Kamu cari ciri-ciri amuba. Ini namanya. Bukan, itu jenis pembagiannya. Ini amuba. Udah. Enggak, ini ciri-ciri dari ininya, dari induk jadi dia Rhizopoda, contohnya amuba gitu. Iya, betul. Gitu seterusnya. Sebenarnya gini juga bisa, Dame. Banyak Ibu pilih gambar yang udah ada di internet kok. Misalnya untuk ngisi yang mirip tumbuhan. Lihat gambarnya. Di mana dia yang mirip? Misalnya ini mirip sama ini nih, misalnya kan. Tulislah fokus, carilah yang ciri-ciri fokus. Terus yang ini mirip sama yang mana? Ini misalnya. Atau kalau bukan itu, dia ada. Iya, ada kok dia. Karena Ibu ngambilnya dari sini juga nya. Ini, udah ini. Tadi Chlorella. Iya. Ini ada juga di situ. Ada. Paramecium dia. Paramecium. Paramecium yang Di bawah ya, Bu? di bawah kalau nggak salah tadi. Ini. Oh, cek Bu namanya, Bu. Ini paramecium. Tuh. Terus yang sana udah. Yang satunya mirip jamur itu. Ini hewan. Ini sama gambar yang ini. Berarti ini apa? Iya.
Kita istirahat. Oh belum ya? Kita sampai bel udah ada tadi. Tadi Bu bukan dengar bel. Oh iya, oke lah. Yang mana tadi? Berapa? Nomor berapa yang nggak dapat? Nomor? Terikot Pak dia. Iya. Organisme nomor berapa yang belum? Adanya. Kalau udah dapat namanya, di buku juga ada. Jadi jangan dipaksakan dari situ. Gunakan semua yang ada. Ya. Misalnya, buka coba tadi nomor mana apanya? Yang di sini nomor tadi ada di situ. Yang ini organisme 1. Organisme 1 ini paramecium. Di bukunya itu sudah ada. Jangan paksakan kamu di internet juga, biar berbagi. Lo lihat di bukunya ada apa tidak? Ibu pastikan ada. Ya. Terus contoh lagi misalnya. Yang nomor 7 tadi udah ada. Tinggal dicek. Nomor 2 ini ada ini. Apa nomor 2? Organisme nomor 2? Organisme nomor 2 apa? Siapa yang udah dapat? Yang nomor 2, organisme nomor 2 yang di nomor 2, iya. Udah, gitu seterusnya. Berarti tadi kan udah Ibu kasih tahu. Yang dia termasuk protista mirip hewan, nomor 2, nomor 7, nomor 9. Jadi kalau kalian cari di situ akan muncul, namanya juga muncul. Yang protista mirip jamur, nomor 1, nomor 4, dan nomor 6. Ada itu gambarnya. Ya. Di bahan juga ada. Berbagi makanya sama kawannya. Tumbuhan tadi 1. Tumbuhan 3, 5. 3, 5, 8. Ini protista mirip tumbuhan. Coba ya. Yang bahan Ibu di mana? Sini. Sini. Ada seingat Ibu di sini. Mirip tumbuhan, buka dulu. Tapi kurang tahu juga ya, siapa tahu Ibu lupa. Nah ini. Coba. Yang nomor 5 ya? 3? 3. Ini yang nomor berapa? Organisme nomor ada di situ. 9. Terus dia di soal yang pertama dia di organisme nomor 1. Iya kan? Terus ini yang nomor berapa? 3. Bukan. Nomor 3 apa 6 itu? 3 apa 6? Lebih tepatnya nomor 8. 8. Nomor dia lebih lebar-lebar daunnya dibanding nomor 3. Nih ya, kalau nomor 3 dia yang ini, Gelidium. Kalau yang nomor 8 itu yang Eusema. Tuh. Nomor 5 yang mana tadi gambarnya? Iya, ada di bawah Najar tadi. Fokus. Paling bawah dia. Masuk Rhodophyta. Tiga bukannya pucus, Bu. Nomor? Organisme ketiga.
Enggak lah, dia warna merah. Dia termasuk alga merah. Kalau fucus dia apa namanya? Chlorophyta. Alga hijau. Yang mana? Fucus. Iya, makanya itu yang nomor ini, nomor 3. Iya, nomor 3. Kamu tadi gambar ini kembali. Ya, jadi berdasarkan pengamatan di sini ada beberapa organisme yang sudah ditunjukkan di gambar. Ini melambangkan dari 3 macam dari protista. Oke, ya. Nah, sudah selesai kan? Sekarang sama-sama kita lihat, coba dari kelompok 1. Yang nomor 1 ini masuk ke protista mirip kelompok 1. Iya, kelompok 2. Yang ini protista mirip. Ayo, jamur apa tumbuhan? Yang organisme 2. Mirip tumbuhan. Yang ketiga, kelompok 3. Organisme mirip protista mirip jamur. Nah, kemudian kita ke tabel berikutnya. Berdasarkan gambar ini, ya, maka ciri-ciri dari protista mirip hewan, salah satunya dia menyerupai hewan. Apa yang dia miliki? Mampu bergerak. Jadi dia punya alat gerak. Contoh pada gambar nomor berapa di organisme 1 sampai 9? Nomor 9. Nomor 9 termasuk ke dalam protista apa? Hewan. Iya, mirip hewan. Kemudian yang nomor 2, apa cirinya? Protista mirip tumbuhan? Warna dulu, memiliki warna hijau. Maka kalau dia dimasukkan ke ciri-ciri tumbuhan, memiliki kemampuan apa dia kalau warna hijau itu? Memiliki kemampuan berfotosintesis, ya. Organisme 2 dan 3 sama-sama memiliki dinding sel, ya. Kemudian dari kelompok 5 dulu, 5. Kelompok 5. Ada berapa macam protista? Protista mirip hewan yang protozoa. Kalau kita amati pada gambar, pada nomor berapa aja? Kelompok 5, mana kelompok 5? Ya, dari organisme 1 sampai 9, yang mana saja protista mirip hewan? Nomor 7, 2, dan 9. Ayo, kelompok 6, protista mirip tumbuhan. 8, 3, 5. Terakhir kelompok 2. 2 lagi. Yuk, yang protista mirip jamur apa saja? 1, 4, 6. Itu ya. Jadi, oke. Silahkan kalian kumpulkan dulu LKPD-nya ke depan. Sini. Langsung cepat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5, kelompok 3, kelompok 6. Oke. Jadi protista terbagi atas 3, ya. Protista terbagi atas 3, yaitu sama-sama protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Protista mirip hewan terbagi atas 4. Apa saja? Rhizopoda, Sporozoa, ya. Kemudian protista mirip tumbuhan itu terdiri atas ada alga hijau, alga merah tadi, coklat, ada keemasan. Oke, kemudian ada jamur. Lihat, protista mirip jamur. Apa aja tadi? Protista mirip jamur. Terus Myxomycota. Terus ada 2 itu. Satu lagi. Kalau diambil hewan terbagi atas 4 tergantung alat geraknya. Kemudian kalau dia alga tadi berdasarkan
Warna, kalau dia jamur, nanti ada dia jamur lendir dan jamur air, yaitu myxomycota dan oomycota. Oke, Ibu Rara, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Jangan lupa buat, iya, apa yang Bu minta? Presentasi tentang LKPD yang sudah dibagi. Jangan hilang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, yuk John Pai pimpin doanya selesai belajar. Siap, start. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Rab. Seperti biasa, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua.